بسم الله الرحمن الرحيم. Segera tunaikan salat di awal waktu. Maksudnya salat 5 waktu. Sebab awal waktu merupakan keridhaan Allah. Dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Hadis Rasulullah menyatakan fadlu awwalil waqti ala akhirih kafadlil akhirah ala dunya, rawahu Dailami. Keutamaan kelebihan sembahyang di awal waktu atas akhir waktu sama dengan keutamaan akhirat dan dunia. Ada lagi hadis mengatakan wasallu bi awwali waqtikum innallaha yudha'ifu lakum. Sembahyanglah kamu di awal waktu, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala bagi kamu. Segera tunaikan salat di awal waktu, sebab awal waktu merupakan keridhaan Allah dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Akhir waktu ini bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Kalau kita sembahyang sudah mipit, kalau sudah umpamanya asar, itu sudah kekuning-kuningan hari. Sudah pukul 6 barat sembahyang asar, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah sembahyang ini kada muat lagi daripada waktunya, nah itu sembahyang di waktu yang haram. Misalnya karena kesibukan yang apakah, lalu sembahyang zuhur tak pukul 3 seperempat, hanya sarakaat bang orang asar. Nah berarti kita menempatkan waktu zuhur di waktu yang diharamkan oleh agama. Jadi awal waktu keridhaan daripada Allah. Salah satu yang menunjang ibadah sembahyang itu diterima oleh Allah adalah awal waktu. Di samping lagi sembahyang berjamaah. Nah, sembahyang orang ini kada kakaruan bujur sembahyangnya. Tapi ini sembahyang di awal waktu itu ada pertimbangan oleh Tuhan, bisa diterima sembahyangnya. Karena ini menempatkan sembahyang di waktu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita umpamanya sembahyang, contohnya bini-bini, ibu-ibu nang sembahyang kada terbiasa berjamaah. Sembahyangnya sorangan di rumah. Sudah kada dapat pahala jamaah, gantiannya usahakan sembahyang itu di awal waktu, karena itu keridhaan Allah. Sudah berjamaah kada, sembahyang zuhur pukul 2. Nah. Jangan lupakan azan dan iqamah, sebab syaitan akan lari menjauhi jika diserukan azan, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Ini untuk laki-laki. Kalau sembahyang baik berjamaah atau sorangan, jangan ditinggalkan azan dan qamat. Kalau bini-bini cukup azan, cukup qamat, kada boleh azan. Jadi bini-bini sebaiknya sembahyang sorangan atau sembahyang berjamaah itu yang dibolehkan hanya iqamah. Azan itu kada boleh, karena itu khusus untuk laki-laki. Nah, sembahyang kita memakai azan sebelumnya, kemudian qamat, itu pun juga menunjang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang kita. Itu pun merupakan pelengkap penyempurna sembahyang. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan
Allah sangat menghargai ada seorang laki-laki di tengah hutan. Dia sembahyang dengan azan dan qamat. Lalu Allah bersuruh, wahai malaikat-malaikatku, itu lihat laki-laki nang di gunung, lihat laki-laki nang di hutan, nya sembahyang sendirian di tengah-tengah ternaknya, di tengah-tengah perkebunannya. Dia sembahyang sorangan, azan, qamat, karena dia takut kepadaku. Maka aku umumkan kepada kalian, hai malaikat, bahwa aku mengampuni segala dosa-dosanya dan aku masukkan dia nanti ke dalam surgaku. Ini fadilat keutamaan orang yang sembahyang azan dan qamat sebelumnya. Namun bini-bini cukup qamat tadi. Fadilat daripada keutamaan azan dan qamat ini mesti diukur waktu. Kalau kita sembahyang azan sebelumnya qamat, kita ukur waktu kita cukup kada. Amun anggaran waktu kada cukup, kada boleh azan lawan qamat itu. Misalnya kita bangun guring subuh pukul 6 kurang 5. Lagi 5 menit habis waktu subuh. Baudu amun azan lawan qamat habis saya lagi. Kada boleh azan qamat, langsung kepada sembahyang fardu. Sebab syaitan akan lari menjauhi jika diserukan azan, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Jauhi segala bentuk bisikan hati dan percakapan hati. Hadisun nafsi ngarannya. Lakukan salat dengan khusyuk. Sebab salat yang tidak khusyuk akan lebih cepat menuju siksa Allah. Disebutkan dalam hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Seorang hamba tidak akan memperoleh pahala salat kecuali dari bagian yang ia mengerti, sadari. Hadis lain mengatakan, innal abda la yusallis salah la yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Hadis mengatakan seorang hamba itu sembahyang tidak ditulis 1/6-nya, tidak ditulis 1/10-nya, hanya saja ditulis sembahyang itu bagi seorang hamba yang mana dia sadar dalam sembahyang itu, yang mana dia ingat kepada Allah di dalam sembahyang itu. Imam Hasanul Basri mengatakan orang yang sembahyang kada khusyuk itu bahwa dia sangat cepat mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sembahyang namun tidak ada bagian dari sembahyangnya kecuali susah payah. Sebabnya kenapa? Karena dia lalai di dalam sembahyangnya itu. Maksudnya lupa, kada khusyuk dalam sembahyang. Mengetahui khusyuk kada khusyuk dalam sembahyang, ada mengatakan sebahagian ulama, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, nah sembahyang, kemudian ada di sebelah kita sembahyang Allahu Akbar, kalau kita hendak mengetahui siapa sebelahku nih, berarti kada khusyuk tuh. Nah, kalau kita sembahyang tuh khusyuk, kita kada tahu sebelah kita nih siapa sembahyang, pulan atau pulan kada tahu. Amun kita sembahyang Allahu Akbar, datang orang di higa Allahu Akbar, oh di hati siapa di higa nih, nah itu sudah ada khusyuk lagi ngarannya. Hendak mengetahui orang nang di higa apalagi menyirit, nah menyirit. Khusyuk di dalam sembahyang itu adalah mengetahui apa yang sebenarnya kita agungkan.
apa yang sebenarnya kita sangat perhatikan, itu bisa kita mengetahui dalam sembahyang kita. Kita nih apakah sangat memperhatikan anak kah, sangat memperhatikan dagangan kah, sangat memperhatikan bini atau laki kah, sangat memperhatikan jabatan kedudukan kah, sangat memperhatikan nang apakah, itu bisa kita kontrol dalam sembahyang kita. Nang apa yang paling banyak kita ingat dalam sembahyang, berarti itu yang paling kita utamakan dalam hidup kita. Orang yang hidupnya mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sembahyangnya pasti ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sembahyang ini adalah merupakan, menurut sebahagian ulama, merupakan cerminan daripada sakaratul maut. Dalam sakaratul maut itu apa yang kita pikirkan? Kalau orang-orang yang sudah selama hidupnya ini mengutamakan Allah, dalam sakaratul maut dia selalu ingat kepada Allah. Kalau orang yang kebiasaan hidup memikirkan dunia, dalam sakaratul maut pikirannya adalah dunia. Kayak apa daganganku, kayak apa anakku, kayak apa biniku, kayak apa rumahku, kayak apa motorku, kayak apa kebunku, kayak apa tukuku. Nah itu dalam sakaratul maut itu pikiran-pikiran orang yang hubud dunia. Kalau orang yang cinta kepada Allah, dalam sakaratul maut itu pikirannya adalah menuju kepada Allah. Sama dengan sembahyang. Orang yang cinta kepada Allah dalam sembahyang itu pikirannya ketahuan. Kalau orang yang katuju kepada selain Allah dalam sembahyang pun ketahuan. Nah, kalau kita mengetahui diri kita kemana cintanya yang lebih besar, seorang hamba tidak akan memperoleh pahala salat kecuali dari bagian yang ia mengerti, sadari. Agar dapat khusyuk dan memahami apa yang sedang dibaca, maka laksanakanlah salat dengan perlahan. Dengan perlahan. Itu salah satu untuk bisa mendapatkan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Panjangkan rukuk, sujud dan gerakan-gerakan lainnya, termasuk usaha untuk bisa khusyuk. Sebab orang yang rukuk, sujud dan khusyuknya tidak sempurna akan dianggap sebagai pencuri oleh agama. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis menyatakan bahwa tahukah kalian orang yang namanya pencuri itu? Orang yang mencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sembahyangnya. Rukuk, sujudnya kada biris, khusyuknya kada biris. Di samping itu, salat akan berkata kepadanya, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Sembahyang nang kita kada beraturan, sembahyang nang kada khusyuk, sembahyang itu berkata lawan kita. Ungkir sembahyang itu, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Kemudian salat tersebut akan menjadi hitam dan dipukulkan ke wajah orang yang menunaikannya. Ya tadi menjadi Imam Hasan Basri mengatakan salat yang kada khusyuk itu lebih cepat siksaannya. Dalam sembahyang juga dia sudah disiksa. Dalam sembahyang sudah disiksa. Sembahyang itu dibentuk menjadi sesuatu yang hitam, kemudian dipukulkan ke wajah orang yang sembahyangnya kada khusyuk tadi. Di Quran mengatakan wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sembahyang itu susah payah kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang yang khusyuk itulah orang yang kada berat, yang kada susah payah melakukan sembahyang. Seseorang hendaknya mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah.
Sebab salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Salat berjamaah ini menurut pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung itu mesti ada orang sembahyang berjamaah dengan sekira-kira timbul syiar Islam. Amunnya di sekampungan tuh orang berjamaah dalam rumah-rumah aja. Di sini seperanakan berjamaah, sini seperanakan berjamaah, sehingga langgar kosong tetap kada gugur keparduan berjamaah itu. Jadi sembahyang berjamaah itu fardu kifayah dan dilaksanakan di suatu tempat, nang di tempat itu timbul syiar Islam. Sembahyang berjamaah fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka, yang balik berakal, yang tidak dalam keadaan musafir dan tidak ada uzur. Bagi bini-bini sembahyang berjamaah kada fardu kifayah, hanya sunat biasa. Dan sembahyang berjamaah ini bisa menjadi fardu ain. Kayak apa fardu ain sembahyang berjamaah ini? Sakampungan itu cuma ada berdua nang hakun turun kalanggar. Imam lawan makmum. Nah nang bagi nang berdua ini fardu ain. Amun ini kada turun sakampungan tuh berdosa. Dengan adanya berdua ini selamat orang kampung. Nang berdua ini baginya bukan lagi fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain. Jadi sembahyang berjamaah itu hukumnya ada fardu ain macam tadi. Sembahyang Jumat fardu ain. Ada berjamaah hukumnya sunat bagi perempuan-perempuan. Ada sembahyang itu berjamaah hukumnya boleh. Seperti sembahyang berjamaah, sembahyang sunat nang kada diperintahkan berjamaah. Itu boleh. Sembahyang tasbih berjamaah, sembahyang hajat berjamaah itu boleh. Kada sunat, kada fardu kifayah. Nah, ada lagi sembahyang berjamaah ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya itu kalau si imam itu orang-orang yang punya i'tiqad bid'ah. I'tiqad bid'ah. Nah, itu makruh. Nang kelima, sembahyang berjamaah itu bisa hukumnya haram. Nang haram ini adalah kalau kita sembahyang berjamaah kita kehabisan waktu. Kalau kita sembahyang sorangan dalam waktu, nah kita ada boleh sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah itu pada dasarnya hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki nang balik berakal, merdeka, nang kada musafir dan kada uzur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa hanya orang munafiklah yang mengerjakan salat secara tidak berjamaah. Di Madinah dahulu di zaman Rasulullah, di zaman para khulafaur rasyidin, kada sulit membedakan orang munafik dan orang yang beriman. Mereka membedakan di sembahyang Isya dan subuh. Karena orang munafik itu kada kawa berjamaah subuh lawan Isya. Maghrib kawa turunan. Kalau sudah Isya sedikit saja kawa lagi nang turun. Kalau sudah subuh kada ada sama sekali. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa hanya orang munafiklah yang mengerjakan salat secara tidak berjamaah. Hadis Rasulullah mengatakan man sami'an nida falam yujib fala salatalah illa min uzrin wa may yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak ikut salat berjamaah, maka tidak diterima Allah sembahyangnya kecuali ada keuzuran.
dan tiada bertinggal daripada sembahyang berjamaah itu melainkan orang munafik yang nyata-nyata munafiknya. Uzurnya ini nang perlu diketahui, apakah kita nang kada berjamaah dan masuk uzur atau kada. Bila kada uzur itu sudah sembahyang kita kada diterima Allah. Langgar parak, sembahyang kada suah berjamaah, nah itu sembahyangnya la salatalah, kada diterima Allah sembahyangnya. Uzur jamaah banyak yang menyebabkan kita boleh kada ke masjid, boleh kita kada halanggar. Bila kita ada uzur jamaah ini, kada dimasukkan kita dalam golongan orang-orang nang kada berjamaah. Oleh ulama-ulama fikih disimpulkan, pertama kita boleh kada sembahyang halanggar ke masjid hujan harinya. Mun ada payung bang, mun hujannya labat benar lawan ribut-ributnya, uzur juga, payung ada tahan juga. Nah, kalau hujannya rintik, payung ada, itu kada uzur. Yang kedua, uzur jamaah itu nang boleh kita kada berjamaah. Masalahnya kalau kita kada ada uzur, kita sembahyang sorangan kada diterima Allah. Walaupun gugur kewajiban kita, walaupun kita kada dituntut lagi, cuma nilainya sembahyang kita kada ada. Kecuali uzur, hujan, angin ribut di malam hari. Kalau siang angin ribut masih kada menggugurkan. Bersangatan licak benar hendak ke masjid ke langgar, bisa dangsar macam-macam lah, itu sudah uzur. Bersangatan panas dan dingin, ini nang orang nang di daerah nang musim panas luar biasa panasnya, musim dingin luar biasa dinginnya. Bersangatan lapar dan haus, sedangkan di hadapan ada makanan dan minuman. Orang ini lapar banget sudah, makanannya ada di hadapan, ini boleh kada sembahyang berjamaah. Amun lapar makanannya kada ada juga, kada diuzurkan meninggalkan jamaah. Sakit ini nang kadang-kadang sakit sedikit asa ujur juga jamaah. Nah, ukuran sakitnya itu adalah ukurannya, kalau aku sembahyang sorangan sakitnya aku kawah aja husuk. Itu kalau sudah berjamaah aku kada kawa, terganggu, sakit kepala macam-macam. Nah, itu sudah uzur ngarannya jamaah. Sakit menyebabkan kita kada dituntut sembahyang berjamaah. Kalau sakit ini mengakibatkan kita kada kawa husuk sembahyang berjamaah. Atau sakit ini kada kawa kita mendatangi tempat jamaah, itu uzur. Masyaqqatu maradin, musakkatnya garing. Kemudian lagi uzur jamaah mudafaatu hadas, kita hendak berhadas. Orang kamat hendak bana berhadas, nah kita boleh berhadas walaupun kada sembahyang berjamaah. Khaufun ala maksum, takut atas yang dipelihara. Kalau subuh nih aku ke masjid, rumahku ini bahaya, kada aman maling. Kalau isya aku ke masjid, di rumah kada aman, ada maling, ada apa. Nah, itu boleh sembahyang berjamaah, karena kada aman meninggalkan rumah. Termasuk juga yang membuat kita boleh sembahyang kada berjamaah, kita takut ditagih orang hutang, sedangkan membayari kada ada duitnya. Ini orang banyak bisi hutang, menawa ke masjid kita betul mau hutangi aku bisa menagih, bayarnya kada ada duitnya, bahinip di rumah aja, itu dibolehkan juga. Ketiadaan pakaian nang cucuk bagi inya. Orang nang macam inya ini cucuknya pakaian ke masjid itu macam ini bajunya. Nah, itu rahatan kadada. Nang ada baju kaos ublong,
Kada cocok ke masjid baca kaos oblong kalau macam ini orangnya. Nah, boleh ada sembahyang berjamaah. Atau menunggu orang garing, boleh juga sembahyang sorangan. Nah, selama ada uzur-uzur ini, kita sembahyang sorangan dan kebiasaannya sembahyang berjamaah, tapi karena ada uzur lalu kada berjamaah, tetap dicatat pahala sebagai sembahyang nang berjamaah. Kita biasa ke masjid, zuhur asar ke masjid. Hari ini hujan. Lalu kada ke masjid, sembahyang sorangan di rumah. Tetap dihitung Tuhan sebagai sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena kebiasaannya sembahyang berjamaah. Man sami'an nida falam yujib fala salatalah illa min uzrin. Siapa mendengar azan dia tidak mau menghadiri itu seruan azan, tidak ada sembahyang baginya kecuali dari karena uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, isbagul wudu' ala al makarih wa kathratul khuta' ila al masajid wa intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Maukah kalian kuberitahu sesuatu amal yang karenanya Allah akan menghapuskan berbagai kesalahan kalian dan meninggikan kalian beberapa derajat, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai. Contohnya musim dingin. Musim dingin itu kalau kita kau berwudu dengan sempurna itu mendapat ganjaran yang luar biasa. Biasa musim dingin 16 kalakas saja wudu. Nah, itu maksudnya menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Memperbanyak langkah ke masjid. Artinya apa? Kalau andai kata menuju masjid itu 2 jalan. Jalan mahantas ada, jalan bujur ada. Ini jalan bujur supaya tak banyak langkahnya. Termasuk meninggikan derajat, menghapuskan dosa, dan menantikan salat setelah selesai menunaikan salat. Itulah jihad. Misalnya maghrib berjamaah, begana di masjid, begana di langgar, menunggu isya. Nah, itu ngarannya intizarus shalah. Selama kita menunggu sembahyang itu berapa aja lawasnya, itu pahalanya sama lawan kita sembahyang. Selama kita kada berhadas. Hadis riwayat Tirmidzi, Malik dan Ibnu Majah. Innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus shalah. Sesungguhnya kalian dianggap salat selama kalian masih menunggu salat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Inna bikulli khatwatin ila shalah takfira sayyi'ah aw katba hasanah wa raf'a darajah. Sesungguhnya setiap langkah kaki menuju salat merupakan penghapus kejahatan atau catatan kebajikan dan kenaikan derajah. Rawahu Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Di samping itu hendaknya dia berusaha mendapatkan saf awal, karena orang sembahyang di saf awal itu adalah merupakan termasuk di dalam doanya Rasulullah. Rasulullah mendoakan orang-orang yang sembahyang di saf awal dan meluruskannya. Saf yang lurus akan menyempurnakan salat berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah itu dengan adanya saf yang lurus itu menambah kesempurnaan sembahyang berjamaah. Jadi saf awal, saf nang pertama itu adalah saf nang paling utama di dalam sembahyang berjamaah. Dan itu kada kau ditandingi oleh saf nang berikutnya. Saf pertama, walaupun kita berandak di sebelah kiri imam, walaupun kita berandak jauh daripada imam, tetap lebih baik saf pertama daripada saf kedua, walaupun saf kedua itu parak lawan imam.
Walaupun saf kedua kita mendengar bacaan imam, walaupun saf kedua kita melihat gerak-gerik imam, tapi saf kedua hendaknya lebih baik saf pertama. Walaupun jauh dari imam, walaupun kadang mendengar suara imam. Adalah penting untuk menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah, khususnya salat isya dan subuh. Barang siapa menunaikan salat isya berjamaah, maka ia seperti beribadah separuh malam. Dan barang siapa menunaikan salat subuh berjamaah, maka ia seperti beribadah sepanjang malam. Jadi artinya kalau kita beribadah sepanjang malam, tapi sembahyang subuh kalau berjamaah, lawan orang nangguring subuhnya berjamaah, sama aja pahalanya. Mulai sembahyang isya baca Quran sampai orang bang subuh, kada sing gerakan baca Quran aja. Sembahyang subuhnya surangan. Nang saikung sembahyang isya guring, subuhnya bangun kalanggar berjamaah, nah sama aja pahalanya. Barang siapa menunaikan salat subuh berjamaah, maka ia seperti beribadah sepanjang malam. Dan barang siapa menunaikan salat isya dan subuh berjamaah, maka ia berada di dalam jaminan Allah sampai pagi dan sore hari. Jadi isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, di samping dapat pahala sama orang beribadah sama lamanan, dan ditambah lagi jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis pula, jika keutamaan salat berjamaah seperti tersebut di atas, maka salat Jumat memiliki keutamaan yang lebih besar lagi. Jumat lebih, karena itu fardu ain. Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan pemimpin hari lain. Di hari itu terdapat saat terkabulnya doa dan disediakan pahala yang besar bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk menjaga kesempurnaan salat adalah dengan melakukan salat sunat rawatib. Ini menunjang juga, baik sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Khilaf ulama mana yang lebih afdal antara qabliyah lawan ba'diyah. Ada yang mengatakan qabliyah lebih utama daripada ba'diyah. Ada yang mengatakan ba'diyah lebih utama daripada qabliyah. Yang lebih kuat kelihatannya yang mengatakan bahwa ba'diyah lebih kuat daripada qabliyah. Sembahyang ba'diyah itu lebih afdal daripada sembahyang qabliyah. Kenapa? Karena dengan ba'diyah itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sembahyang fardunya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, salat sunat yang sangat penting antara lain adalah salat witir. Malam yutir palaisa minna. Ya Nabi, siapa yang kada sembahyang witir bukan termasuk golongan kami. Makanya sebagian ulama ada mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib, daripada saking kuatnya sunat sembahyang witir itu. Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
salat gerhana bulan dan gerhana matahari, salat istisqa minta hujan, salat duha, salat di antara maghrib dan isya, serta salat tasbih. Keutamaan salat sunat tersebut di atas telah masyhur. Dan yang paling utama dari semua itu adalah salatul lail, salat sunat di malam hari atau witir tadi. Witir termasuk salat sunat di malam hari. Telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Allah Ta'ala berfirman, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lissayiat wa manhatun anil ismi wa matradatun lidda anil jasad. Lazimkanlah salat malam, sebab salat malam merupakan kebiasaan kaum salihin sebelum kamu, akan mendekatkan kalian kepada Allah, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, mencegah kalian dari berbuat dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh kalian. Inna fil lail sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun sa'alallah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah wa dzalika kullu lailah. Sesungguhnya di malam hari ada suatu saat, tidaklah setiap hamba muslim yang menemui saat itu kemudian memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah mengabulkan permohonannya. Dan saat itu terdapat tiap-tiap malam. Meninggalkan salat merupakan bencana yang sangat besar. Orang kada sembahyang itu orang yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah dari bencana tersebut. Menurut berbagai hadis dan asar yang sahih, meninggalkan salat merupakan kekufuran dan menyebabkan seseorang lepas dari jaminan Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajul fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak akan memandang salat seseorang yang tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Hatinya, badannya di masjid, hatinya di rumah. Itu artinya badannya di masjid, hatinya di kabun. Badannya di masjid, hatinya di toko. Itu artinya hati lawan badan kada menyatu. Nah, Allah kada menerima sembahyang orang nang belainan awak lawan hatinya. Allah tidak akan memandang salat seseorang yang tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 2 rakaat yang tidak terlalu lama tetapi dikerjakan dengan penuh tafakkur adalah lebih utama daripada salat sepanjang malam dengan hati yang lalai. Jadi artinya nilai hati itu lebih diutamakan Allah daripada nilai anggota tubuh. Sepanjang malam beribadah tapi hati lalai, lawan 2 rakaat tapi hati ingat, Allah memandang nang 2 rakaat itu.